Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, Sahabat Bob pasti sudah tidak sabar menunggu pertandingan Inter melawan Milan besok malam atau Rabu dini hari, dan apa yang telah disiapkan Inzaghi untuk melawan Milan. Kita pasti tahu karena kita sudah unggul 2-0, tetapi kita tidak boleh jumawa. Terus mempersiapkan diri, terus memegang rasa laparnya terus ya. Intensitasnya dijaga. Yang paling penting adalah Inter tahu apa yang mereka harus lakuin. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, di video gua sebelumnya bahwa pemain-pemain Inter sudah berlatih kembali untuk mempersiapkan diri besok ketemu dengan Milan. Nah, apa sih yang dikatakan sama Inzaghi? Bahwa rencana Inzaghi melawan Milan adalah segera mencetak gol dengan ketenangan, ya. Bahwa kita tahu waktu kita unggul melawan Benfica di kandang Benfica 2-0 dan Inter bagaimana unggul 3-1 tapi akhirnya disamain jadi 3-3 oleh Benfica. Nah, ini Inter sudah punya pengalaman tapi bukan jumawa, tetap membumi. Ini yang dibilang sama dia. Tidak boleh dianggap enteng, sebaliknya akan lebih baik untuk menelusuri kembali aksi yang sama dilakukan waktu melawan Benfica. Ingat ya sahabat Bob, Inter menang di Portugal. Nah, Simone Inzaghi ingin menaklukkan Istanbul. Ini menurut Della Sera hari ini. Untuk alasan ini, strategi Inter bukan mengatur hasil leg pertama, tetap menyerang Rossoneri dengan intensitas maksimal sejak menit pertama untuk menemukan ketenangan gol. Gol luar biasa dan musim yang sulit tinggal selangkah lagi. Dan tidak ada seorang pun di lingkaran Nerazzurri yang ingin melepaskan dari tangan mereka. Mereka sudah setengah langkah dan mereka tidak mau mundur sahabat Bob. Semuanya di tangan Inter. Dengan Inzaghi sadar bahwa jika dia mencapai final ke Istanbul, dia akan semakin yakin untuk melanjutkan karirnya di Inter, sahabat Bob. Semoga ya, bagaimanapun kita tahu Inzaghi sudah berpengalaman, bagaimana ya kita sudah tahu apa yang harus dilakuin oleh Inzaghi. Nah, sekarang ini lagi berlangsung yang namanya konferensi pers. Nah, perwakilan dari Inter adalah selain Simone Inzaghi adalah Acerbi. Acerbi yang berusia 35 tahun dan banyak sekali Interisti mungkin sahabat Bob yang tidak punya ekspektasi tinggi terhadap Acerbi. Tetapi dia adalah kuda hitam, ya, adalah anugerah buat Inzaghi dan tim. Kenapa? Dia selalu bermain dan dia menunjukkan fisik dan membaca permainan ini luar biasa. Dia bilang begini, Francesco Acerbi telah dipilih untuk mendukung konferensi pers, ya. Jadi dia bilang gini, besok mulai dengan 2-0 seperti dengan Benfica. Kami harus melakukan lebih banyak hal. Milan ingin membalikan hasil dan kami sadar akan hal ini. Kami tahu mereka akan memiliki kebanggaan, tekad, kemauan, tapi kami harus lebih siap. Ini kuncinya sahabat Bob. Jangan jumawa, tetapi tetap siap. Ya, ini adalah permainan yang indah untuk dimainkan pada saat yang sama, menempatkan campuran adrenalin dan ketakutan itu dengan benar. Kami tahu ini adalah pertandingan yang lebih sulit daripada leg pertama. Dengan jebakan yang hebat, tetapi kami ingin melakukan sesuatu yang benar-benar luar biasa dan tidak terpikirkan. Ya, seperti Zeko juga bilang bahwa menghadapi leg kedua tetap tenang dan rendah hati. Semoga Acerbi benar-benar bisa menjadi bintang dan gua berharap dia mencetak gol besok sahabat Bob. Ya, ini sedikit untuk bagaimana strategi Inzaghi menghadapi si Melon. Semoga sahabat Bob. Nah, sedikit kita juga berbicara tentang update bahwa dengan Inter sampai ke final, Inter akan mengantongin 100 juta. Jadi Inter sudah mematok siapa saja yang akan diambil. Ya, selain di video gua sebelumnya bahwa Pavard itu juga adalah prioritas, ternyata Inter tetap berminat sama Chalobah. Trevoh Chalobah ini pemain Chelsea yang juga jarang bermain, tetapi pemain masih muda,
tetapi Chelsea tetap menginginkan Onana dan Inter juga belum memikirkan tentang itu, apalagi Marotta kemarin bilang bahwa dia tidak dijual. Tapi who knows, sahabat Bob ya, uang 40 sampai 50 juta itu bukan uang yang kecil, dan kita nggak tahu apakah Onana akan stay atau akhirnya pergi. Chalobah ini adalah salah satu yang benar-benar diinginkan oleh Inzaghi kalau memang Inter bisa membelinya. Ya selain siapa Tosin Adarabioyo, tapi yang favorit adalah Chalobah. Ya kita juga tahu Bekau, tapi ya kita lihatlah siapa yang akan merapat. Nah selain kita berbicara back, Inter juga mengincar yang namanya Retegui. Nah, Retegui ini memang pasti akan diambil Inter, apalagi kalau Inter sudah memastikan langkahnya di final. 18 juta itu mungkin tidak akan begitu berat, apalagi ada Colidio yang akan ditukar, jadi Inter tidak terlalu berat. Jadi kita berharap benar-benar Inter bisa mendapatkan Retegui, terlepas apakah si Lukaku tetap bisa bertahan di Inter atau dia pergi, Inter tetap akan membawa Retegui ya. Nah kita juga tahu bahwa seperti di video gua sebelumnya bahwa Bastoni udah tinggal hanya mungkin detail kecilnya ya, bahwa dia akan menerima gaji bersih 6 juta sahabat Bob ya. Kita tunggu ya, kita berharap semoga itu terjadi. Nah ini yang gue bilang tadi bahwa Chelsea benar-benar terus getol ngejarnya Onana, tapi Inter masih memikirkan kalau Inter sampai menang di final Piala Liga Champion, 110 juta Inter kantongin. Kemungkinan untuk menjual Onana tuh nggak mungkin, tapi siapa yang tahu sahabat Bob. Ini sedikit gua update tentang Onana, Retegui, dan Chalobah sahabat Bob ya. Nah ini juga kemarin Inter sempat mengejar yang namanya pemain Benfica yang kiri, Grimaldo, ingat ya. Dia ini diincar oleh Inter dan Juve, tapi ternyata dia akhirnya memutuskan ke Leverkusen dan dia sudah resmi. Apalagi dia bebas transfer dan musim depan dia akan bermain di Leverkusen. Kita tidak butuh sayap kiri karena Gosens sudah gacor, Di Marco udah gacor, dan di sana juga bisa Darmian bermain di sana. Jadi ya kita nggak butuh si Grimaldo, sahabat Bob. Ya, terus apa namanya? Kalau kita berbicara yang namanya si Retegui, ya Retegui seperti gua bilang tadi ini adalah pemain muda yang benar-benar diincar. Tetapi bukan hanya bukan Retegui, Baldanzi itu juga incaran Inter, juga ada Scalvini, dan satu lagi adalah kalau bukan Retegui ada yang namanya Lois Openda. Ini pemain muda usia 23 tahun bermain di Lens dan musim ini udah mencetak 19 gol. Artinya dia adalah juniornya Lukaku, sahabat Bob. Apakah ini akan ke Inter atau tidak? Kita tunggu aja, sahabat Bob. Yang penting adalah sekarang Inter hanya fokus untuk bagaimana membuat Inter lolos ke Liga Champion. Nah ini yang dan terus ya sedikit gue tambahin ya. Dan siapa yang akan menghentikannya lagi? Tim pemenang tidak berubah. Inzaghi mempersiapkan Inter untuk kembali. Jadi gini. Simone Inzaghi setelah momen sehalus yang dihadapi oleh AC Milan di Spezia, sebuah keanehan kebetulan geografis, 15 poin dalam 5 pertandingan terakhir di antara konfrontasi ganda dengan Juve di Piala Italia dan kesuksesan leg pertama. Jika mereka mawar, mereka berkembang, dan nyatanya sang pelatih Piacenza setelah omset yang terlihat di kejuaraan nampaknya berniat kembali meminang timnya yang bisa dibilang di versi Liga Champion. Jadi Dzeko dan Lautaro kemungkinan akan menjadi duetnya Inzaghi untuk menghadapi yang namanya AC Milan. Dan bagaimana kita juga berharap Hakan juga kemarin memberikan assist untuk Zegol. Semoga terus ini benar-benar gua berharap, aduh udah gak sabar ya sahabat Bob ya menunggu pertandingan walaupun 1 hari lagi, tetapi ya kita akan menunggu dengan sabar dan tenang sahabat Bob, relax, kita tidak usah panik. Memang melawan ini bukan hal yang gampang, tetapi kita tetap harus tenang. 2 keputusan nyata oleh Inzaghi yang sebenarnya harus meninggalkan Bikrom lagi pada hari Selasa. Setidaknya sejak awal Turki akan kembali menjadi sutradara dan bukan Brozo. Onana udah pasti penjaga gawang,
Dan di pertahanan ada Acerbi, Bastoni, dan Di Marco di sebelah kiri, dan juga ada Darmian. Artinya ada 4 pemain Itali ya di belakang dan 1 Barella, jadinya 5 Itali akan bermain untuk melawan Milan. Semoga hasilnya benar-benar yang kita harapkan, sahabat Bob. Pasti sudah tidak sabar ya. Yang paling penting adalah Inter tetap menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo.